Ya ada air, makanya kondisinya jadi jenuh sempurna ya, dengan permeabilitas rendah yang mengakibatkan pengaliran sebagian air pori. Nah, kemudian ini prosesnya nanti akan berlangsung secara terus-menerus sampai kelebihan tekanan air pori yang disebabkan nanti kenaikan tegangan totalnya itu hilang. Makanya konsolidasi ini dikenal juga dengan proses pemampatan. Ya, jadi pemampatan itu disebabkan karena adanya penambahan beban di suatu permukaan tanah. Nah, umumnya arah konsolidasi itu cuma vertikal. Ya, pengalirannya juga hanya pada satu arah, yang vertikal juga. Definisi. Nah, ini akan dikaitkan dengan perbedaan yang di minggu kemarin. Ya, apa beda konsolidasi dengan pemadatan? Nah, kalau yang compaction, yang di sebelah kiri, ya, di compaction, kalau di struktur di tanah, itu terdiri dari 3. Air, water, solid. Atau kalau ininya, ini adalah udara, airnya, dengan yang apa namanya solidnya, yang kerasnya ya. Nah, untuk di proses compaction, nah yang dikurangin itu adalah airnya, ya, udaranya. Jadi yang berkurang nanti kalau pemadatan itu berkurangnya adalah volume udara. Nah, keduanya sama ya, untuk mengecilkan volume. Ya, karena di sini kan kita kalau kita kaitkan nanti kita mau mencari berat tanah, mau mencari angka pori, mau mencari nilai porositas ya, properties di tanah, kaitannya nanti ke volume kan di sini. Ya, makanya nanti ada volume udara, volume water, kemudian volume yang solidnya. Nah, dari ini nanti rumusnya ke sini ya. Ya, kaitannya yang udah kalian pelajari sebelumnya dengan Pak Indra. Ya. Nah, kalau untuk yang di konsolidasi, ya, dia yang kita fokuskan nanti adalah water dengan solidnya, air. Jadi yang berkurang itu adalah waternya, ya, yang berkurang volumenya itu adalah airnya. Nah, itu beda konsolidasi dengan compaction. Jadi kalian jangan salah ini nanti ya, salah persepsi. Kaitan-kaitan rumusnya nanti yang ini ya, itu nanti di yang sudah dipelajari di sebelumnya ya. Bedanya konsolidasi tadi waternya fokusnya, kalau yang pemadatan itu adalah airnya atau udaranya. Oke, nah ini kalau dibuatkan suatu cerita atau analogi, karena dia satu arah, jadi konsolidasi ini dikenal juga dengan istilahnya itu satu dimensi. Ya, jadi pengganti. Satu arahnya itu adalah satu dimensi. Jadi ini yang dimisalkan nanti di pengujian yang konsolidasi, ya. Ini ya. Nah, jadi ada springnya di sini. Kemudian nanti ada ini yang untuk kalau di kita kan ini yang muka air tanahnya ya, ini untuk menunjukin airnya. Nah, kemudian yang berkurang tadi kalau untuk di konso itu adalah water. Hanya di sini adalah tekanan air porinya, waternya. Ya, jadi nanti di sini dimisalkan silinder berpistonnya itu ada berlubang, kemudian berpegas ya. Nah, diisi dengan air. Nanti diasumsikan pegas yang menekan ini nanti sebagai tanahnya. Ya, air melukiskan nanti sebagai tekanan air porinya. Nah, lubang piston nanti itu menggambarkan untuk permeabilitas ya, yang ada di sini nanti. Makanya nanti konsolidasi dengan permeabilitas itu ada kaitan rumusnya. Ya, kalau kita tahu nanti hasil konsolidasi, kita bisa juga dapat dari rumusnya nilai permeabilitas dari tanah. Ya. Nah, kemudian dianggap nanti kondisi ini sudah dalam keadaan seimbang, ya, nanti alat ukurnya itu nanti yang kita akan baca, nah itu akan menunjukkan parameter tekanan airnya, ya, simbol per waternya.
ya tekanan air pori. Nah, kemudian nanti diberi beban di sini. Nah, ini kalian belajar waktu di tegangan tanah. Ya, dikaitkan pada saat kita beri beban ini, nah itu nanti ada bacaan, ya. Ini kira-kira berapa nanti besar setelah kita beri beban ini, berapa bacaan di dial gauge-nya. Ya, ini nanti yang kita akan baca. Nah, untuk nanti di sini pengukur tekanan air pori itu diasumsikan sebagai ini nilainya. Ya, kalau delta P itu sebagai kelebihan tekanan air pori. Ya, jadi nah ini dianggap kondisinya undrained. Ya, nanti ada beberapa kondisi. Ya, ada yang drain, ada CU, ada dengan CD, consolidated undrained dengan consolidated drain. Ya. Nah, kemudian kalau dia katup dibuka, yang di ujung di sini, katupnya dibuka ya, akan keluar dengan kecepatan ya, tergantung nanti luas lubangnya berapa. Nah, kelebihan dari beban pegas ini menyebabkan nanti tekanan air porinya akan berkurang. Nah, ini menunjukkan tanahnya sedang berkonsolidasi. Nah, inilah nanti yang akan kita baca. Ya. Jadi beban yang didukung oleh pegas itu ini menggambarkan nilai tegangan efektif tanah. Ini kan semakin menekan ya beban yang diberikan. Jadi pada proses di atas itu terus kita lakukan sampai apa di sini? Sampai tekanan air porinya 0. Ya. Nah, jadi menunjukkan ini kondisinya sudah drain, ya terdrainase. Ya, jadi kalau dia sudah menunjukkan di tekanan air porinya 0, nah berarti ini kita bisa katakan nilai konsolidasinya nanti atau pengujian konsolidasi itu nanti sudah selesai. Ya. Oke, nah nanti di konsolidasi ini kalian akan ada mengenal beberapa istilah. Nah, ini namanya ada NC, ada OC, ya, normally consolidated, over consolidated. Ini bedanya. Ya, kalau normally tegangan efektif titiknya itu berlaku sekarang, ya, jadi itu merupakan tegangan maksimumnya. Nah, tapi kalau dia over, tegangan efektifnya itu dipengaruhi karena sejarah geologinya. Jadi dia pernah mengalami tegangan yang lebih besar dari tegangan yang sekarang. Ya. Nah, kemudian nanti ada simbolnya juga, ya, tekanan prakonsolidasi, bukan pro, ya, ini pra. Tekanan maksimum yang pernah dialami dari tanah dalam sejarah geologinya. Nah, tekanan ini nanti berapa nilai gamma, berapa kedalaman ya untuk memperoleh ini. Ya, biasanya kita ambil sampelnya itu di kedalaman berapa, ya. Nah, nilai berat dari tanahnya berapa. Nah, nanti kita bisa hitung tekanan prakonsolidasi yang di tengah-tengah lapisannya nanti, ya, di tengah-tengah lapisan tanah. Nah, kemudian ada catatan kalau kondisinya NC, ya, nah tekanan dari yang di awal tanah itu dia akan kondisinya nih sama nih. Ya, kalau yang over itu nilainya akan lebih kurang. Ya, daripada tekanan prakonsolidasi. Itu nilainya nanti. Jadi kita lihat berapa nilai tekanannya. Kemudian nanti ada istilah juga OCR atau over consolidated ratio. Jadi ini menggambarkan nilai banding antara, di sini ada tekanan prakonsolidasi. Jadi ada beberapa buku itu nulisnya dia seperti ini ya. Nah, jadi nanti lihat juga kadang literatur simbolnya, ada yang dia simbol prakonsolidasi seperti ini, mungkin ini ada yang seperti ini ya, prakonsolidasi, definisinya sama. Nah, rumusnya nanti dia dikatakan akan satu ya kalau kondisinya sama nih, NC. Kalau dia kondisinya OC, berarti OCR-nya akan lebih dari 1. Nah, tanah yang sedang mengalami konsolidasi itu dengan catatan nilainya masih kurang dari sama dengan harus kurang dari 1. Ya, karena kalau dia sudah sama berarti konsolidasinya selesai nanti. Apalagi kalau lebih ya sudah over. Nah, ini rumus OCR. Oke, itu beberapa catatan nanti untuk yang di konsulnya ya.
Nah, kita lihat nanti untuk di pengujiannya. Nah, jadi nama pengujian konsolidasi ini, itu nama alatnya nanti odometer. Jadi nanti ada ring, ini beban yang diberikan, ya ini loadingnya porous stone, ini soilnya. Nah, mungkin sebelum ke sini kita lihat buku praktikumnya dulu, ya biar lebih jelas. Ibu stop share. Buku praktikumnya sudah di-download belum? Pensan sudah download buku praktikum belum? Sudah ya. Nah, oke, kita lihat di halaman buku petunjuknya. Muncul enggak buku petunjuknya? Muncul, Bu. Muncul ya. Konso itu ada di halaman, ini masih besar. Ini yang pemadatan, CBR. Nah, ini. Yang modul 5 ya, di halaman 4. Ya. Iya. Nah, jadi ini tadi yang kalau secara definisi ya. Jadi biasanya dia dilakukan di satu dimensi. Ya. Ini tadi yang menggambarkan pori. Kemudian nanti butiran tanahnya ya, water dengan soil solidnya. Ya. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui kecepatan pemampatan. Nah, jadi beberapa peralatan nanti yang perlu dipersiapkan, yang pasti alatnya, ya alat konsolidasi meternya, kemudian ada dial gauge-nya, ya, perlengkapan pembebanan nanti, alat pengeluaran contoh tanah, extruder, kemudian stopwatch, ya, untuk pemeriksaan kadar air. Nah, jadi nanti kita akan uji sebelum kalian tes, uji dulu kadar airnya, ambil sampelnya. Nah, setelah tes, uji lagi kadar airnya. Ya, ini ada timbangan. Ini ketelitiannya ya minimal 2 angka belakang koma. Ya, kalau mau kalau di S1 masih oke lah. Tapi kalau S2 mungkin agak desimalnya diambil 3 angka belakang koma ya. Timbangan ini semakin desimalnya banyak, ya harganya semakin mahal. Ya kalau standar mungkin 5-10 juta. Kalau dia 3 desimalan bisa 15 jutaan timbangannya. Apalagi kalau desimalnya lebih lagi, ya bisa 20-25. Nah, kemudian jangka sorong, ya, primer, ya, nanti untuk merapikan sampel primer ini. Nah, jadi ini kalau digambarkan tadi ilustrasinya, nah ini alatnya. Karena kalian belum ya masuk lab, jadi nanti kalau di lab ini belum foto terbaru ya, posisinya nggak di sini, agak berubah sudah kalau kalian di lab. Jadi sudah ada 1, 2, ada 4 sudah alat konsolidasi ini ya. Jadi ini dikatakan sebagai nanti ada ini yang sel konsolidasinya, dial gauge ya untuk bacanya ya, kemudian beban. Bebannya nggak sampai bawah ya ditunjukin nih, beban ya. Nah, beban ini nanti yang tergantung keluarannya merek apa. Jadi ada minimal dia beban. Kalau ini kalau alat yang ini dia dari 1/4 kilo. Ya, setengah kilo, sekilo, 2 kilo nanti ya. 4 kilo nanti. Ya. Oke, nah ini yang nanti kalian bisa prosedurnya. Nah, kita tonton dulu mungkin yang video ya. Ibu stop dulu. Videonya siapa yang sudah nonton? Nicholas sudah nonton belum videonya, Nicholas? Belum. Tuh, ini kita tonton sekarang berarti ya. Sebelum ini biar kalian dapat gambaran pengujiannya gimana, teorinya bagaimana gitu ya. Nanti laporannya mungkin semester depan ya baru dibuat ya. Mana tadi videonya, sebenarnya Ibu sudah download. Oke, di share. Sebentar. Harus share sound ya, kemudian di share. Mana tadi videonya. Ini share sound. Oke, diklik ya. Tampil enggak? Bagas, tampil nggak videonya?
Ada, Bu. Ada ya? Oke, Ibu putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Ibu lanjut, suaranya ada nggak? Ada, Bu. Ya, oke, kita dengar dulu. Ini ada 3 menitan. Oke. Perkenalkan, nama saya Media Diansa. Di sini saya akan melakukan praktikum konsolidasi. Adapun tujuan dari praktikum konsolidasi ini adalah untuk mengetahui kecepatan pemanfaatan dan besarnya penurunan tanah akibat dari pembebanan. Adapun peralatan dari praktikum ini adalah yang pertama air, selanjutnya perata beban, batu pori, kertas pori, ekstruder dan cetakan, selanjutnya cincin konsolidasi, sel konsolidasi, konsolidometer, alat pembebanan, timbangan, dan stopwatch. Sampel yang digunakan dalam praktikum ini adalah tanah undisturbed yang didapat dari pengeboran sebelumnya. Adapun cara membuat sampel dari praktikum ini adalah pertama, kita keluarkan tanah dari tabung menggunakan extruder, selanjutnya kita potong, setelah itu kita cetak dengan menggunakan cincin cetakan. Adapun cara melakukan pencetakannya adalah dengan menempatkan cincin tegak lurus dengan sampel. Setelah cincin diletakkan di atas sampel, kemudian cincin ditekan. Selanjutnya setelah cincin ditekan, rapikan bagian luar dari cincin dengan menggunakan alat pemotong. Setelah selesai pembuatan sampel, selanjutnya sampel diletakkan ke dalam cincin konsolidasi dan dikeluarkan dengan extruder. Setelah dikeluarkan, sampel di dalam cincin konsolidasi disusun dengan urutan yang pertama batu pori, kertas pori, sampel, selanjutnya kertas pori lagi, baru batu pori. Setelah itu, letakkan alat perata beban pada atas cincin konsolidasi. Setelah sampel disusun seperti tadi, selanjutnya sampel diletakkan ke dalam sel konsolidasi. Setelah itu, sampel agak ditekan sedikit sehingga batu pori mengunci pada sel konsolidasi. Setelah sampel dimasukkan ke dalam sel konsolidasi, selanjutnya sel konsolidasi diisi dengan air sampai memenuhi leher dari perata beban. Setelah sampel dimasukkan ke dalam sel konsolidasi, selanjutnya sel konsolidasi diletakkan di atas odometer. Setelah sampel diletakkan di atas odometer, selanjutnya atur skrup lengan untuk dikalibrasikan. Setelah skrup diatur, selanjutnya dilepaskan pembebanan pada lengan odometer. Setelah beban diletakkan, selanjutnya naikkan penekan beban ke atas perata beban. Setelah itu kunci alatnya. Setelah alat terkunci, selanjutnya putar arloji ke arah atas dari penekan beban. Setelah arloji diletakkan di penekan beban, selanjutnya arloji diatur ulang ke angka 0. Setelah arloji atau angka 0, selanjutnya turunkan skrup penahan secara cepat, kemudian baca penurunan yang terjadi pada arloji pembacaan. Setelah pengujian selesai, selanjutnya sampel dikeluarkan lalu dioper untuk selanjutnya diuji kadar airnya. Oke, Ibu Dokter. Nah, sudah lihat ya. Nah, itu tadi asisten itu sudah nunjukin posisi yang alat konsolidasinya yang terbaru ya. Di situ posisinya ada 4 ya. Jadi alat konsolidasinya. Kita balik yang ke buku lab ya. Buku lab tadi. Yang ini. Jadi tadi ini sudah dijelaskan asisten tadi ya. Mungkin ada beberapa catatan nanti sebelum kalian melakukan pengujian, apalagi nanti terutama untuk skripsi nanti ya, pengujian yang di lab skripsi. Tadi disebutkan ada batu pori, ya, ada batu pori, ya. Nah, basahkan batu-batu pori, jadi harus dalam keadaan bersih dan tidak tersumbat. Ya, jadi memang setiap kalau selesai pengujian, ya sebelum nanti selesai memang harus dibersihkan semua ya. Nah, makanya kalau kalian lagi menggunakan alat ini nanti harus
tercatat di lab. Ya, jadi bertanggung jawab terhadap alat itu. Ya, jadi pada saat orang nanti akan makainya lagi, nah, kondisinya sudah bersih. Cuma bisa juga, apalagi kalau batu porinya itu bukan kondisi yang baru, ya kondisi yang lama. Nah, jadi misalnya nanti kalian ambil satu wadah lah, satu tempat ya, kayak ember kecil atau apa. Nah, masukkan batu pori ini, direndam dulu. Ya, direndam. Nah, dia dikatakan akan bagus. Lihat nanti di dalam air rendaman itu kira-kira masih ada gelembung tidak yang keluar. Ya, kalau masih ada gelembung yang keluar, itu tandanya apa? Oh, berarti batu pori itu masih kotor. Ya, berarti mungkin pada saat di pengujian, karena kan sampel, kalau kita lihat di sini, nah, ini sampel tanahnya, itu kan stone batu pori ada di atas, ada di bawah. Nah, bisa saja mungkin kita membersihkannya itu tidak terlalu bersih, nah tanahnya masih ada yang nempel. Nah, ngeceknya tadi ya, kita rendam, ya masukkan. Nah, kalau dia masih ada gelembung-gelembung, nah itu berarti masih kotor ya batu porinya. Nah, kira-kira gimana ya biar batu pori itu tadi ya hilang gitu. Coba Maria Paskah. Kira-kira diapain batu porinya? Kira-kira. Ayo kira-kira. Karena persiapan alat ya, equipment nih harus benar di awal. Oke, hal simple. Cuma kadang ini juga jadi penghambat. Ini kalau tidak benar nanti bacaannya juga ya, bacaan ke tanahnya. Kira-kira gimana ya biar kita bisa, ini kan kita sudah rendam air nih. Nah, biar dia tidak ada gelembung-gelembung lagi, kira-kira diapain batu porinya? Ada ide enggak? Tuh. Jadi Yanto, kira-kira diapain? Rendam Bu, lama-lama sebulan gitu. Kapan kalian ujinya gitu ya? Kira-kira. Ayo. Ayo, kira-kira apa? Kira-kira? Ayo. Delia. Mana Delia? Videonya off, Delia. Video off ini ada orangnya apa enggak ya? Serlia Veronica. Ada nggak? Kalau Ibu panggil ini videonya masih off, berarti orangnya nggak ada ini. Nah, jadi nanti nih sebagai catatan saja ya, nanti kalau kalian melakukan pengujian lab, ini berarti kalian nanti rendam air porinya itu pakai air panas. Jadi nanti rebus air panas, nah masukkan batu pori itu, nah tunggu betul sampai dia tidak ada gelembung lagi. Nah, berarti kondisi batu porinya itu sudah bersih. Ya, selain sewaktu kalian bersihkan di tanah ya pakai sikat atau apa, nah rendam ya sampai kondisinya tidak ada gelembung lagi. Nah, itu ngecek oke batu porinya siap. Termasuk juga yang lain ya, semua yang kita persiapkan ya dari sel konsolidasinya ya, semuanya juga harus kondisinya bersih. Ya. Nah, kemudian masalah waktu. Ya, karena kita bacaannya itu selama 24 jam. Jadi penambahan satu loading, kalau CPCP ini nanti minggu depan, nah tabelnya ini jadi. Nah, jadi nanti kita akan baca waktunya. Ya, jadi ada satu, biasanya sih karena kita alatnya manual, biasanya kalau Ibu dulu, paling tidak ada 2 orang. Satu orang megang stopwatch, satu orang nanti bacain yang dial gauge.
ya, karena nanti tidak bareng tidak, karena satu lagi ada yang melepaskan bebannya nanti. Nah ini bacaannya ya, 0, 01, 1 menit nanti ya, 4 menit, 9 menit. Jadi usahakan dalam sejam itu kalian jangan kemana-mana dulu. Dalam sejam ini. Ya, nanti ada bacaannya lebih kurang 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nah, sampai di sini nanti 24 jam. Nah, yang riskan itu nanti adalah bacaan lagi karena ini manual 400 menit. 400 menit itu berapa jam? Bagas 6 berapa jaman, jam? Bu. Berapa? Menit 60. Sejam 60 menit. Setengah lebih. Berapa jam? 6 jam 40 menit, Bu. Nah, hampir 6 jam setengah ya, hampir 7 jam. Nah, makanya nanti kalian kalau lakukan pengujian ini harus mengira waktu, nak. Jangan nanti, Bu, nyantai aja, kami mulainya pukul 10. Pukul 10, berarti nanti bacaan yang 400-nya jam berapa? Jam 6 ya. Nah, lab tutup jam berapa? Sampai jam 4. Nah, jadi harus ngira. Jadi memang pengujiannya ya mulailah di pukul 8. Jadi nanti pukul 3 itu kan kalian sudah bisa baca. Nah, makanya kadang yang mau TA-nya tentang konsolidasi ini ya agak tidak terlalu banyak. Ya, kendalanya itu di situ. Karena harus bacanya itu ini tadi. Kita memang yang digital itu baru 2. Ya, alatnya yang triaxial sama direksir yang baru digital. Jadi kalau kita tinggal tidak masalah. Ya, dia baca sendiri pakai komputer. Nah, tapi kalau yang lain masih manual. Nah, mudah-mudahan nanti ya setiap tahun alatnya nanti akan bertambah. Jadi ini tadi itu kendalanya. Ya, jadi kalian harus ngira waktunya nanti ya. Nah, ini nanti yang tabelnya. Ini ada catatan lagi apa? Ini rumus-rumus nanti. Di rumusnya masih ini CV nanti minggu depan. Nah, ada catatan lagi adalah pada saat ini ya, harus terendam air. Ya, jadi sebelum pengujian ini, misalnya kita mau melakukan ujinya hari Selasa. Nah, jadi hari Senin itu kalian sudah siapkan dulu sampelnya. Jadi dia harus kondisi terendam dulu. Nah, besoknya baru kalian baca. Ya. Kemudian yang jadi ini adalah ini. Ya, ini ada beban yang diberikan. Kemudian nanti ini ada yang apa sih antara ini nih, antara lengan yang ini, kalau ibu blok, nah yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, ini salah satu cara nanti untuk ngecek juga kira-kira konsolidasi ini sudah selesai atau belum. Bisa saja kita tambah beban terus di bawah ini ya, sampai nanti bisa 32 kilo, 64 kilo. Nah, yang ininya, ini kan terus turun. Ya, lengan beban ini terus turun. Nah, bisa saja nanti dia sampai mentok, sampai ujung di sini. Nah, kalau dia sudah ini, berarti udah bacaannya tidak bisa kita teruskan lagi. Itu satu, ya dikatakan konsolidasinya selesai. Dari tadi yang kondisi teori tadi ada nilai OCR-nya kurang dari 1 tadi ya. Nah, kemudian yang kedua bisa kita lihat bacaan. Ya, bacaan di dial gauge ini sudah sama. 3 kali berturut-turut, 2 kali berturut-turut itu sama. Oke, berarti konsolidasinya selesai. Nah, kemudian satu lagi bisa kalian lihat dari ukuran sampel. Ya, ukuran sampel tingginya. Nah, jadi kalau tingginya itu sekitar ya 2 cm. Nah, nanti kan kita waktu baca ditambahkan beban, nah ini kan berkurang terus. Nah, kalau bacaan tinggi sampelnya itu sudah kurang dari setengahnya, nah itu bisa juga dikatakan konsolidasinya selesai. Malah mau dipaksa terus sampai habis sampelnya. Ya, misalnya Bu, tinggi sampelnya sudah tidak ada lagi, ya udah apalagi mau dibaca nanti. Ya. Tapi kalau bisa usahakan tidak lebih dari setengahnya. Ya, setengah dari sampelnya. Oke, nah itu catatan yang untuk di pengujian sama videonya. Ibu balik lagi ke teori tadi. Mana tadi teorinya? Ini ya.
Nah, ini ya. Jadi nanti bebannya itu sampai 24 gram. Ini yang kita berikan tadi ya. Beban yang kita berikan tadi kaitan dengan luasan sampel, makanya satuannya nanti di dalam kilogram per sentimeter kuadrat ya, dari luasan sampel yang di sini. Nah, di proses konsolidasi nanti ada 3 tahapan ya di uji konsolidasi. Ada namanya tahap 1 atau dikenal dengan pemampatan awal, initial compression. Ya, biasanya ini kalau di lapangan pada saat kita beri beban awal, ya, atau istilahnya itu nanti preloading, ya, nah, itu dikatakan tahap 1. Kemudian nanti tahap kedua, baru nanti dia akan mengalami konsolidasi primer, ya, jadi tekanan air porinya itu secara lambat laun dipindahkan ke tegangan efektif, ya, sampai nanti keluar air. Karena kita uji konso itu yang fokusnya adalah volume airnya, ya. Nah, baru nanti tipikal grafiknya dia seperti ini ya. Nah, dapat nanti ya. Nah, nanti yang ke sini untuk ke tahap 3 ya. Jadi tekanan air pori ini nanti akan hilang seluruhnya. Jadi pemampatan yang terjadi di sini ini disebabkan oleh penyesuaian yang bersifat plastis dari butir-butir tanah. Nah, ini sudah konsolidasi sekundernya di tahap yang ini. Ya, jadi dia sudah melengkung di sininya. Ya, jadi nanti kalau kita buat garis ya antara ini dengan ke sini, nah ini sudah menunjukkan pemisah antara primer nanti ya dengan yang sekunder. Ya, itu untuk nanti uji konsolidasinya. Nah, kemudian pemampatan bacaan ininya ya. Nah, ini yang bacaan penurunannya dial gauge nanti kita hubungkan nanti dengan waktu. Ya, waktunya nanti tergantung skala log atau dia dalam waktu saja nanti. Nah, ini kemudian dari hasil konsolidasi juga kita bisa gambarkan nanti grafik angka pori ini di sini ya, ya, dengan tekanan. Nah, kalau kita menggambarkan angka pori dengan tekanan, itu kita akan mendapatkan ada nilainya namanya CR dengan CC. Ya, jadi untuk penambahan beban ini biasanya nanti kaitannya kepada nilai GS. Siapa nih yang mau panggil? Krisnadi. GS itu apa, Krisnadi? Krisnadi. GS. Yang Ibu panggil yang videonya off aja lah. Indri, mana Indri? Latifah. GS apa GS? Indri? Ini berarti nggak ada orangnya. Raffi Aditya. GS apa? Ibu, GS berat jenis bukan, Bu? Oh, Indri. Oke, GS adalah berat jenis. Ada satuan enggak? Satuannya apa? Ada satuan enggak? Spesifik gravity ya. Dia nggak ada satuan, ya angka saja. Ranknya itu kadang dari sekitar 2,5 sampai 2,7 ya, tergantung jenis tanahnya. Nah, jadi nanti penurunan dicatat, nah nanti kaitkan kita peroleh angka pori, ya rumus angka pori, lihat lagi yang catatan waktu kalian belajar tanah, nanti diplot, ya. Nah, diplot nanti ada grafiknya itu kita buat dalam semi logaritmik, jadi nanti dalam skala log. Jadi kalau di Excel itu kita bisa ubah skala log, ya. Nah, kemudian ini catatan lagi beberapa rumusan nanti ya. Nah, jadi pada konsolidasi satu dimensi tinggi itu disimbolkan perubahannya itu sebagai delta H,
ya, persatuan dari tinggi awalnya. Jadi nanti tinggi awal sampel berapa. Nah, pada saat sudah selesai pengujian, hitung lagi tinggi akhir sampel berapa. Sama juga yang kadar air, ya. Nah, diasumsi nanti volume padatnya itu 1. Ya, jadi nanti rumus kaitannya perubahan tinggi dengan angka pori ini, ya. Tinggi awal dikalikan delta E dibagi 1 plus angka pori awal, ya. Makanya nanti untuk yang diperoleh itu adalah koefisien CC, ya. Kalau CC itu kalau pada saat kita tambahan beban, TR ini pada saat kita pengurangan beban, ya, atau loading, bahasanya dengan unloading. Nah, kemudian itu yang sifat kemampatan, ya. Tapi kalau untuk karakteristik konsonya itu simbolnya CV atau dikenal dengan koefisien konsolidasi. Nah, ini minggu depan kita pelajari gimana ngitung CV. Yang ini kita pelajari dulu parameter-parameter yang diperlukan nanti untuk ngitung CV ini. Ya, yang pertama ada CC, tadi ada CR. Nah, kemudian nanti ada AV. Nah, simbolnya itu dia merupakan koefisien yang menyatakan angka pori persatuan perubahan. Grafiknya itu dibuat angka pori, kita buat grafiknya dengan nilai tekanan di sini. Ya, nah grafiknya misalnya seperti ini nanti. Nah, rumusnya nanti ya ambil di 2 titik. Ya, sebagai E1 nanti dia sebagai E2. Nah, nanti untuk tekanannya diputar P2 dikurang sebagai dengan P1. Ya. Hasilnya tidak negatif. UAP. Kemudian nanti ada juga namanya MP atau koefisien perubahan volume. Nah, rumusnya MP itu ini. Jadi kalau kita sudah peroleh AP, nah, kita bagi dia dengan 1 plus S1-nya, ya. Jadi angka pori, perubahan angka porinya, ya, P1-nya pada saat di perdagangan yang di terakhirnya. Atau kalau misalnya kita belum tahu nilai HP, berarti kita cari dulu nanti, ya. Kita bisa masukkan rumus yang ini, ya, delta H berapa, H1 berapa dengan delta P. Ya, jadi nanti tinggal sistem substitusi, ya, tergantung datanya apa. Nah, jadi dari beberapa grafik yang ini, ya, kita peroleh CC, TR, kemudian AP dengan MP, ya, rumusnya. Nah, ini yang detailkan lagi CC. Jadi CC ini rumusnya nanti delta E dibagi dengan delta log P. Sama seperti kalian mencari AP. Ya, tentukan nanti titiknya di mana sebagai E1 dan E2. Begitu juga yang ini. Ya, E1, E2-nya di titik yang mana. Yang penting dia berada di lengkungan yang ini. Nah, tentukan nanti E1 sebagai E2. Yang ini berarti sebagai P2 sebagai P1. Tapi jangan lupa P-nya ini harus dalam skala log. Ya, harus dalam skala log. Nah, kemudian ada kaitannya rumus CC ini, ya, dari Terzaghi dan itu dengan nilai LL. Ya, kalau ini 0,09, LL kurang 10. Kalau kondisinya NC. Nah, kalau dia untuk tanah yang remolded, berarti tanah yang dibuat, ya. Kalau dibuat itu berarti kita lakukan buat sampelnya itu dari tes pemadatan, ya, yang di teori minggu kemarin. Nah, itu LL dikurang 0,007, LL-nya dikurang 10. Ya. Maria Pasca, ada nggak? LL itu apa, LL? Maria Pasca? Reza Iskandar. LL apa? Maaf Bu, kurang tahu Bu. Liquid limit bukan, Bu? Liquid limit. Kita dapat dari pengujian apa? Liquid limit. Batas-batas Atterberg, Bu. Batas-batas Atterberg atau Atterberg limit. Jadi nanti diperoleh plastik limit, ada liquid limit, satu lagi indeks plastisitas.
Kalau lagi mau pengembangan lagi ada nanti belajarnya SL ya, yang screen catch limit. Ya kalau mau kaitannya ke kembang susu tanah ya. Oke, yang catatan Indra jangan lupa nak ya. Yang kalian belajar walaupun labnya tidak dilakukan pengujian, Pak Indra sudah ajarkan ya teorinya atau klinik. Nah kemudian, ini kalau yang TC itu kita peroleh grafiknya dari yang penambahan beban, ya. Jadi kalau mungkin Ibu balik, sebentar Ibu stop dulu, kita balik kalau yang di buku praktikum, mana buku praktikum tadi? Ini ya, buku praktikum. Nih, tadi kan ada tabel di buku praktikum ini yang hasil ya. Nah, jadi ini nanti ini yang kita baca di masing-masing. Ya, jadi bebannya misalnya di pertama kita kasih 2 kilo. Nah, ini bacaannya nanti. Ya, ini nanti 4 kilo. Nah, itu makanya nanti di grafik, saya Ibu nggak bisa, kenapa Ibu nggak bisa coret ya? Nah ya, di grafik, nah ini nanti dapat 1 titik nih, ini untuk yang 2 kilo. Ini yang 4 kilo, terus nanti ini yang 6 kilo. Nah ini yang kita hubungkan. Nah ini yang untuk TC, yang kita penambahan. Nah ini sudah yang pengurangan. Jadi dari yang nanti yang sudah 32, nah ini yang 8 kilo, ini yang 2. Nah ini yang untuk TR-nya. Nah nanti kalau ada lagi, kalau kalian belajar itu istilahnya loading dan unloading. Ya, jadi nanti ini yang penambahan terus ke sini, ya. Nah yang ini nanti yang ini patokannya berarti apa? Konsolidasi primernya udah selesai. Ya, nah, nanti baru ke sini. Makanya nanti di grafik kita kan nanti ada grafik tipikal seperti ini. Nah, ini yang nunjukin nanti mana primer dengan sekundernya itu selesai. Nah, ini nanti digambarkan ke sini. Ya. Oke, stop share. Balik lagi ke yang ini tadi. Nah, ini ya. Nah, jadi ini kita dari titik-titik yang tadi, ya 2 kilo, 4 kilo, berapa tadi. Nah, ambil titiknya di mana, ya, untuk menentukan CC, begitu juga yang CR. Ya, CR juga nih, yang penting dia ada di garis yang di sini. Dan CR sama, ya, delta E nanti dibagi delta log P. Itu nanti sudah beberapa parameter tadi ya, kita peroleh ya, prakonsolidasi. Nah, ini yang kalau kita menghitung tekanan prakonsolidasi. Ya, dibagi dengan kalau secara grafik. Ya, jadi nanti kalian plot lagi. Nah, ini yang contoh grafik yang dalam skala log. Ya, ini grafik yang dalam skala log. Jadi waktu di Excel nanti kalian ubah yang ini kan sumbu X ya. Ini yang sumbu Y. Nah, sumbu Y-nya nggak perlu diubah. Nah, waktu di perintah sumbu X ini kalian ubah dia dalam skala log. Atau kalau di Excel itu ada semi logaritmiknya. Nah, jadi nanti tampilan garisnya itu dia seperti ini. Ya, jadi makanya di sini dari 0,01 ini bisa diatur. Ya, mulai dari 0,01, 10, sampai 100, tergantung nih nanti ya, bacaannya di berapa. Jadi makanya di sini bacaannya, kalau yang ini berarti 0,02, 0,03 ya, garis-garisnya di sini. Kalau yang 10 ke sini ini berarti 20, ini 30. Nanti kalian ubah dulu ke ke skala log. Jadi nanti kita gambarkan ya, misalnya kita sudah ada titik-titik ini tadi ya, dari bacaan-bacaan yang kita sudah peroleh tadi. Ya, ini titik-titik ini untuk satu lot nah ya. Ini untuk yang di 2 kilo grafik yang ini. Ya, jadi ini mungkin bacaan yang dari awal ya, bacaan dari 1 menit, yang 2 menit terus ya nanti ya. Nah, kemudian nanti kalian, nah ini kalau kita mau menentukan prakonsolidasinya, yang ini ya. Nanti gambarkan, kemudian
gambar dulu garis horizontal yang melalui titik A. Ya, jadi nanti kalian lihat dulu secara visual mana yang menunjukkan titik-titik secara minimumnya nanti, ya. Nah, jadi kalau dari lengkungan kurva yang ini, jadi misalnya kurvanya yang LOP-nya itu seperti ini lengkungannya. Nah, di sini kalian tentukan dulu kira-kira titik yang di mana ya untuk lengkungan. Misalnya akan di sini. Nah, ya makanya misalnya kita oke, di sinilah titik A. Nah, kalau dari gambar ini di sini misalnya dia titik A-nya. Ya, ini misalnya. Nah, dari yang titik A itu gambar garis horizontal. Horizontal ini dimisalkan di 1. Ya. Nah, kemudian nanti yang dengan lengkungan ini tadi kan lurus. Nah, nanti mana yang memang paling banyak menyentuh lengkungan ini, ya, kita hubungkan dengan titik A yang tadi. Ya. Nah, kita hubungkan itu nanti sebagai garis yang keduanya. Ya, ini hubungkan dengan yang di titik A tadi. Nah, jadi nanti kalian akan dapat sudut ini antara 1 dengan 2. Ya, nah nanti kalian bagi 2 sama persis sudutnya. Ya, di sudut 1, di sudut 2 ini harus sama persis. Ya. Nah, jadi garis 4 dan 5 nanti merupakan perpanjangan. Nah, yang nanti setelah bagi 2 itu di 3 yang ini, ya. Nah, kalian teruskan ketemu dengan titik yang di A tadi. Nah, yang mana yang pertama menyentuh nanti ya, yang memotong atau bahasa di sini apis ya. Di sini yang di titik E, itulah merupakan sebagai tekanan prakonsolidasinya. Nah, ini merupakan sebagai tekanan prakonsolidasi. Jadi kalau Ibu buat gambar seperti ini, jadi ini kalian tentukan tadi, garis horizontal, garis ke sini, ya ini nanti bagi 2, ya ini kan ada sudut ya, ini dibagi 2, nah yang sudutnya di sini nanti buat garis, nah yang menyentuh yang di sini setelah kita bagi 2 itulah sebagai prakonsolidasinya. Ya, ini sebagai tekanan prakonsolidasi. Nanti garis ke bawah untuk kasih nilai. Ya, ini berapa nilainya. Ya. Oke, nah makanya untuk menggambar lengkungan ini, makanya minggu kemarin Ibu suruh kalian siapkan alat ini. Ya, ada mol waryangnya atau kalian pakai flexible ruler. Ibu sarankan ini. Nah, Ibu lupa lagi mau nunjukin yang punya Ibu. Ibu ada 2. Ya, ada yang pendek sama satu lagi ada yang panjang. Bagusnya nanti kalian beli paling enggak yang 30 cm lah ya. Rizky Oktariansa sudah beli belum? Sudah, Bu, tapi belum sampai, Bu. Berapa harganya? Berapa senti? Yang kayak di gambar ini, Bu. Ya, berapa senti? Berapa senti? 30-an, Bu. Harganya? Kemarin kalau nggak salah lupa, Bu, tapi di bawah 50.000 nggak nyampe. nggak sampai, Bu. Nggak sampai ya? Oke. Iya. Berarti bisa lah ya. Masa nggak kebeli? Karena nanti kepake ini untuk menggambar kalau kalian nanti praktikum ya. Jadi kita gambarin lengkungan yang ini harus pakai yang apa flexible ruler ini. Ibu lebih sarankan pakai yang ini ya, karena kita nanti tugas ya, tugas yang hari ini sama minggu depan juga Ibu sudah ada tugas ya untuk gambar grafiknya pakai yang ini. Oke. Nah, ini yang catatan-catatan. Ya, jadi ada beberapa gangguan ya, terhadap benda uji. Ini kalau sudah dikaitkan di grafik ya, jadi kondisi tanah yang di lab itu tidak sama dengan di lapangan. Bisa saja sudah terjadi pada saat tanah itu dilakukan uji konsolidasi. Contoh kalau dari peralatan ya, kita cara membersihin batu pori saja harus sampai seperti itu. Kemudian sampelnya juga. Nah, coba siapa yang mau Ibu tanya ini? Sampel tanah yang kita mau uji di konsolidasi ini termasuk ini sampel apa ya? Delia.
Habis Ibu panggil yang off video, nggak jawab semua. Coba Delia, sampel itu ada berapa jenis sampel? Sampel ada berapa jenis? Ada yang pernah terdengar enggak bahasanya pada saat kita pengambilan sampel? Kalau dikonsolidasi jenis sampelnya apa? Yang D ini apa yang UD nih? Atau kalau Ibu ini disturbed atau undisturbed. Nah, kalau kita bahasa Indonesiain apa? Terganggu dan tidak terganggu. Terganggu, tidak terganggu. Terganggu dan tidak terganggu. Ya, nah, konsolidasi ini sampel apa? Tidak Ulang. terganggu. Tidak terganggu. Nah, gimana ngambil sampelnya yang tidak terganggu? Pakai alat itu aja, Bu, yang kayak tabung itu, Bu. Kayak tabung. Berarti ya pakai alat yang bor ya. Iya, Bu. Keluarkan dari tabung. Nah, makanya nanti kan sampai ada gangguan yang ini tadi ya. Pada saat kita ambil sampel, kita keluarkan dari tabung ya. Nah, sampelnya udah rusak duluan. Ya, belum kita masukin dalam ringnya. Ya, ringnya juga harus kondisinya bersih. Ya, jangan lupa sebelum masukkan ringnya ke sampel, ingin dulu apa? Kalau ini alatnya harus pakai dia kayak dikasih apa namanya, ada minyaknya alat itu. Kalau untuk di ininya sendiri kita bisa pakai oli gitu ya. Nah, apa sih yang kalau untuk mobil itu kan ada oli gemuk mobil itu ya. Nah, tapi kalau memang benar mau pakai alat labnya itu namanya silikon grease. Karena ini mahal, jadi silikon grease ini kayak apa? Gigi gitu. Jadi nanti kalian oleskan dulu ya ring yang tadi, nah baru masukkan sampelnya. Nah, itu untuk apa istilahnya tuh memudahkan kita untuk menekan sampelnya. Kadang ini mahal, satu ini bisa berapa, nah, makanya kadang mahasiswa pakai oli gitu ya, minyak gemuk apa istilahnya ya, nggak terlalu ini. Tapi kalau memang ini lab seharusnya ada nih ya, ada sedikit. Nah, baru nanti ini yang koreksi-koreksi yang di sini ya. Jadi kalau misalnya udara tidak keluar, hati-hati nanti ini ya. Untuk tekanan ini bisa saja hasilnya nanti akan negatif. Ya, nah hati-hati di situ. Oke. Nah, ini catatan untuk yang kalau di lempung kondisinya misal jenis tanahnya itu lempung, kondisinya NC ya. Ini yang menunjukkan kalau ini kurva untuk kalau dia contoh tanahnya itu dari yang kita remote ya. Nah, ini kalau yang memang contoh yang di tanah asli. Nah, tapi di sini ada lihat yang CD ya. Lingkungan yang di CD itu bisa saja antara garis A dan B itu ya, ada pengaruh gangguannya. Nah, ini tadi pada saat dibacaan bisa saja nanti kita pada saat kasih apa beban mau tambah lagi misalnya 4 kilo, nah, bisa saja nanti yang pada saat lengan atau nanti alat dari konsolidasinya sendiri tersenggol gitu. Nah, makanya usahakan kalau lagi lakukan pengujian ini dikasih keterangan ya, dikasih atau malah kalau mahasiswa ibu suruh kasih apa kayak pembatas ya, kayak polis lain gitu. Nah, ditulis di situ jangan diganggu karena ya tadi alatnya sensitif, kalau kesenggol saja udah bacaan nanti di dial gauge-nya itu bisa berubah. Nah, ini nanti yang bisa mempengaruhi karakteristik dari grafik yang ini. Hati-hati di situ. Jadi banyak gangguan sebenarnya untuk pada benda uji. Nah, itulah nanti yang salah satu faktor kenapa grafik yang kadang kita peroleh itu kok jadi titiknya itu tidak smooth atau tidak bagus gitu ya. Nah, ini kalau yang OC ya, over consolidated, kalian bisa baca ya. Kemudian nah ini yang garis kemiringan. Nah, kemudian nanti ada untuk yang CC
nilai pemampatan aslinya itu di 0,42 angka pori awal. Ya, jadi untuk yang di sininya ada hubungan pada saat dia NC, ya tekanan over badannya itu sama dengan tekanan prakonsolidasinya. Nah, itu dengan senilainya berapa? 0,42. Ya. Oke, ini hubungan-hubungannya ya. Kalau dilakukan pembebanan kembali, ya ini yang ada menunjukkan kalau kurva di lapangan dengan kurva yang di lab, ya skala ini. Ini kalau kita mau mendapatkan nilai yang kapor ini. Oke, kita lihat contoh soalnya biar lebih paham. Karena ada 2 soal atau 3 soal ya tugasnya. Jadi nanti ini ada data, ya, ini data hasil konsolidasi. Nah, ini sudah iniin ya, jadi sudah diubah. Jadi beban yang kita berikan tadi ini sudah diubah satuannya dalam kilonewton per meter persegi, ya. Ini bisa saja misalnya mulai dari 2 kilo tadi ya, 2 kilo, 4 kilo gitu ya. Ini sudah diubah dalam satuan kPa. Nah, tinggi sampel tadi 2. Jadi kita bisa sistemnya mau dari tinggi awal sampel kita kurang ya, atau nanti masing-masing dari tingginya. Ya data ini terserah. Tapi kalau Ibu lebih sarankan bagaimana ini. Ya, jadi kita ketahuan H akhir di sininya berapa. Karena tadi kan ada beberapa cara yang untuk mengetahui nanti kira-kira bacaan konsolidasi itu kita tidak bisa lanjutkan. Ya, jadi jangan sampai lebih dari setengah tinggi sampelnya. Ya. Nah, nanti ada data kadar air. Ya, kalau disimbolkan agak seperti ini ya, W. Ada nilai GS, berat jenis, kemudian gambarkan hubungannya nanti, angka pori, hitung AP, MP, hitung CC sama CR. Ini sudah ditentukan, ya tegangannya untuk E1, E2, ini sudah ditentukan P1 dengan P2-nya. Oke, dari data ini kita buat tabel, hitung dulu tadi ya. Di rumus angka pori itu adalah kadar air dikalikan dengan berat jenis. Ini waktu di awal kalian belajar dengan Pak Indra nih. Ya, data kadar air kita 24,5%. Angka akhir pengujian tadi disebutkan pada akhir ya. Nah, 24,5. Makanya angka pori akhirnya 0,245. Ya, karena angka pori itu tidak dalam kadar air dalam persen ya. Nah, dikalikan dengan GS dapat 0,662 nilai E1. Kemudian kita cari delta E. Ya. Sebelum ke delta E, kita harus ada tahu nilai delta H dulu. Delta H itu rumusnya ini. Ini sudah main matematika ini. Ya. Kalian matematikanya sampai berapa ya? Kalau Ibu dulu kalkulus. Bagas, matematika kalian sekarang sudah matematika berapa? Kalau kemarin persamaan diferensial sekarang, Bu. Iya, nama mata kuliahnya masih matematika nggak? Enggak ya? Enggak, Bu. Bukan. Kalau terakhir matematika 1, matematika 2, matematika 3. Kalau sekarang namanya apa? Kalkulus kayaknya, Bu. Kemarin. Iya. Kalau Ibu dulu sampai mana kalkulusnya ya? Nah, jadi ini sudah kita ke sistem substitusi ya, matematika. Ibu harap ya, kalian paham lah sudah seperti ini. Ya, jadi nanti dimasukkan delta H, ini angka pori awal, angka pori akhir tadi dapatnya ini. Nah, masukkan ke persamaan. Ya, masukkan tadi ada angka pori awal tadi ya. Nah, nanti diperoleh persamaannya ini. Bahwa nilai delta E itu sebesar 0,064 delta H. Nah, makanya dari yang ini kita buatkan tabel biar mudah. Nah, jadi ke tabel yang ini. Ya, yang ini sama yang ini data. Nah, delta H kita misalkan untuk yang di sini kita mulai dari 0. Ini yang ini kita kurang ini dengan ini. Ya,
Kemudian yang ini terserah kalian mau kurang dengan yang ini baru ditambah dengan ini atau ini kurangkan langsung dengan ini. Ya, itu yang delta H. Ya, jadi angka H yang ini yang di awal dikurang dengan H yang memang posisi yang di sini. Ya, ini untuk yang kolom ketiganya. Pertanyaan ada untuk delta H. Tapi Wansah bisa delta H? Bisa ya? Tapi ada yang mau ditanya untuk delta H? Kira-kira? Delta H, ada pertanyaan enggak? Lipzan? Delta H-nya bisa? Alif? Kurang paham, Bu. Coba, Alif, ada kalkulator enggak di situ? 0,351 itu dari mana? 20 dikurang 19,649, benar enggak? Iya, Bu. Oke, nah yang 0,481, 20 dikurang 19,519, benar enggak? Iya, Bu. Nah, begitu, yang juga yang ini ya. Oh, cuma kayak Berarti gitu, Bu. 0,652, 20 dikurang 19, 19,348. oke, yang lain bisa? Rio bisa ya? Bisa, oke. Sekarang kita ke delta E. Nah, delta E tadi yang kita hitung tadi, ini rumus. Ya, dengan yang panjang pakai yang substitusi segala macam tadi, nah masukin. Ya, kita kalikan, kalau ini pasti 0 ya, berapapun kita ini kita kali 0. Nah, delta H, ya, kita kali nanti dengan nilai delta E. Delta E itu adalah 0,0684. Baulan, bener enggak? 0,351 kalikan dengan 0,0864. Bener enggak hasilnya 0,030? Bulan Benar, Bu. benar. Kalau dikalikan satu lagi, 0,481 kalikan dengan 0,0864. Benar enggak hasilnya ini? Iya, Bu. 0,04155. Jadi dibulatkan. Oke. Bisa ya, sampai ini ya. Oke, kemudian E di sini. Nah, E ini nanti kalian ambil nilainya itu dari E1. E1 tadi kita sudah ada ya. Nilai E1 tadi berapa? 0,662. Ya, ditambah nilai delta E. Delta E yang sudah kita hitung tadi. Nah, ini ya. Ini yang E1. Nah, jadi nanti untuk ke sini, ini kalian tinggal tambahkan. Ya, tambahkan dengan yang ini. Ke sini. Coba kalau ditambahkan Fitria Putri, coba bantu Ibu ngitung. 0,662 kamu tambah dengan 0,065. Benar enggak hasilnya ini? Benar, Bu. Benar. Nah, begitu juga nanti untuk yang di atasnya. Ya. 0,062 tambahkan yang di sini, dapatnya ini. Ya, begitu berlanjut. Nah, baru kita akan gambarkan titik-titik ini. Jadi yang kita gambarkan grafiknya adalah tegangan yang ini sebagai P-nya. Kemudian yang ini nilai E-nya. Ya. Nah, ini nilai E. Nih. Nah, kita gambarkan ya kalau yang 0 dengan 0,727 nih titiknya. Kemudian 50, nah 50 berarti ini 20. Karena kita pakai skala log. 30, 40, ini 50. Nah, 50 ke sini. Nah, ini ya. Nah, 0,697 sekitar di sini. Nah, ini titik ini ya. Nah, nanti kalian buat ya satu-satu titik yang di sini. Jadi nanti waktu tugas ininya dulu. Nah, baru nanti ke sini. Nah, baru nanti pakai yang fleksibel tadi kalian hubungkan. Nah, dapat nanti lengkungan ini. Kalau di Excel enak, di Excel tinggal perintah. Nah, cuma
Itu kalau Excel kalian pakai nanti kalau sudah untuk laporan atau skripsi lah, apa salah. Tapi karena ini kita belajarnya manual. Ya, jadi nanti kalian pakai yang fleksibel ruler tadi, yang atau yang mol wayang tadi. Nah, gambarkan yang lengkungan ini. Ya, nah, baru dari sini kalian cari apa yang diminta. Ya, pertama dimintanya AP. Nah, AP tadi rumusnya delta E dibagi delta P. Kalau MP nanti nilai AP dibagi 1 plus E1. Tadi sudah ditentukan P1-nya 250, ininya 350. Jadi nanti kalian tentukan dulu ini sebagai P1, ini sebagai P2. Nah, berarti nanti tinggal tarik garis ya. Nah, yang menyentuh yang di sini 0,0665 sebagai E1, ini sebagai E2. Udah tinggal masukkan rumus ke sini. Kami peroleh nilai AP dengan nilai MP. Makanya Ibu mau kalian bisa harus nilai yang ini harus bisa secara manual. Ya. Kemudian apalagi yang diminta? Nilai CC. Sama ya. Nah, untuk CC berarti kalian misalnya asumsikan ambil dulu garis linier. Ya, ambil garis yang merah ini nih. Nah, nanti tentukan, yang penting garis ini mana yang kira-kira titiknya yang memang paling banyak menyentuh. Yang penting dia berada di dalam routing ya, penambah nilai terus ya. Jadi nanti misalnya ini kita ambil titiknya 100 dengan 600. Nah, nanti dengan cara yang sama dapat diperoleh E1, diperoleh nanti E2-nya, nah dapat CC-nya nanti delta E dibagi delta log P. Nah, begitu juga yang CR. Di sini CR-nya nggak diiniin ya, nggak digambar. Nah, CR-nya kondisi yang di sini, CR-nya. Nah, kalau di sini diambil di CR-nya di 800 dengan 10. Ya, nah ini boleh terserah pemisalannya, yang penting dia di antara yang itu. Ya, di antara yang ini garisnya. Ya, ini di 800 dengan 10. Nah, nanti diperoleh nilai CR-nya itu di 0,013. Nah, jadi CR, CC itu sifatnya koefisien. Dia tidak ada satuannya. Oke, kemudian apalagi di sini? Ini tambahan catatan ya. Ada pertanyaan enggak di sini? Nah, ini untuk CR, nah, ini tambahan catatan nanti ya. Ke penurunan. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak, Ibu lanjut. Di sini nanti kita sebelum ke coefficient konsolidasi yang minggu depan, nah nanti kita juga ngitung ke penurunan. Ya, penurunan konsolidasi. Nah, jadi penurunan itu kalau di ilustrasikan nanti ada rumusnya ya. Jadi nanti pada akhir konsolidasi itu nanti terdapat tambahan tekanan. Ya, terdapat tambah tekanan di sini. Ya, ini rumusan-rumusannya Kapori, kemudian penurunannya itu ini ya, penurunan konsolidasi. Ya, penurunan lapisan tanah. Jadi rumus penurunan konsolidasi nanti MP kalikan delta HP dikali dengan tinggi sampel. Ya, jadi S itu ada total ya. Jadi nanti ada SI, ada ST, ada sekunder. Penurunan segera, penurunan konsolidasi, penurunan sekunder. Ini S total. Nah, karena kita belajarnya di konsul, berarti kita cuma ngitung yang penurunan konsolidasi saja. Nah, ini ada dua kondisi nanti, ya, karena tadi kita ada NC, ada OC. Ya, NC sama NC sama OC. Ya. Nah, rumusnya kalau kita kaitkan dengan delta H, rumus SC-nya itu akan ini. Atau kalau diringkasnya ini nih, delta E dibagi 1 plus angka Pori awal dikalikan tinggi sampelnya, H-nya. Nah, kemudian kita ada dua kondisi. Kalau dia sama, berarti NC, nah berarti rumusnya hanya CR saja. Karena kenapa? Nilai P1-nya kurang dari tekanan PC-nya. Nah, tapi kalau over consolidated, ya, berarti ini lebih. Nah, kalau lebih, berarti dua-dua nilai CR dengan CC-nya kita
masukkan semua nilai delta E yang ini ke sini. Jadi nanti waktu di soal itu kalian harus cek dulu, ini masuk kondisinya NC atau kondisinya OC. Ini minggu depan nanti ya, kita belajar hitung penurunan sekalian dengan koefisien konsolidasi. Nah, ini kemudian, ini contoh soalnya kalau kita mau ngitung yang pakai grafik yang tekanan overburden-nya. Ya, jadi nanti di sini ini hasil konsolidasi, sudah digambarkan grafiknya, tinggi sampelnya 20, tekanan overburden efektif P0-nya itu 275. Nah, ini ya, hitung nanti penurunan, di sini ada hitung penurunan juga ya, penurunan ya. Nah, kemudian kita hitung dulu tekanan konsonya. Nah, jadi nanti lihat yang langkah di catatan sebelumnya tadi, kita hitung dulu untuk mencari tekanan yang ini, ya 275 ini nanti, yang ini. Ya, jadi tentukan dulu titik A-nya. Ya, misalnya di mana nih? Oke, mau yang ini nih titik A-nya. Ya, jadi tentukan dulu gambar garis mendatar yang melalui di E0 yang di sini. Ya, nah nanti gambar garis mendatar. Ini kita misalkan titik A-nya. Nah, ini yang garis mendatarnya. Kemudian nanti ambil garis yang seperti tadi ya, perpotongan. Ini ke grafiknya nih, garisnya itu seharusnya nempel ke sini, ini agak bergerak. Ya. Nah, kemudian nanti alfanya bagi 2. Ya, nah pertemuan titik ke sini, ini agak ke sini seharusnya. Nah, ini yang paling banyak menyentuh yang ini, nanti pertemuan yang ini, inilah kita tarik garis ke bawah, itu sebagai apa namanya, tekanan C-nya. Nah, dari sini kita bisa cek nanti ya, apakah dia NC atau nanti kira-kira nilainya itu apakah dia kondisinya OC. Nah, kalau dari data, ini tadi, ya, kalau dari data nilainya sama. Ya, ini yang kita peroleh dari grafik tadi 275. Kalau dari soal juga, nah tekanan ininya, P0-nya juga 275. Makanya kondisinya dia akan NC. Nah, kalau kondisi NC, dia catatannya apa? Rumus delta E-nya cuma pakai CC saja. Ya, rumusnya pakai CC saja, log dibagi yang ini. Nah, berarti ini diganti nanti dia dengan nilai CC. Makanya rumus ini jadi CC-nya ini. Ya, nah, ini kita peroleh untuk mencari nilai CC, ambil nanti di 900 sama 2000, ya ini pemisalan. Nanti ini tekanan P1-nya, rumusnya P0 tadi ditambah dengan tambahan tekanan di 800, nah, masukin nanti penurunan konsolidasinya. Nah, diperoleh 0,92. Oke, kemudian, ini sudah latihan soal. Oke, yang untuk contoh soal nomor 2 ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Izin bertanya, Bu. Oke, yang mana? Untuk yang kurva ini, Bu, kan ada yang dibagi 2 sudutnya, Bu. Nah, itu sudutnya terbentuk awalnya itu sebelum dibagi 2 ditarik garis dari titik yang mana ya, Bu, yang mekanismenya, Bu? Masih kurang begitu paham, Bu. Misal ya, mana lah garis agak bagus. Grafiknya agak kosong ya. Ini aja ya. Jadi nanti kalian gambarkan. Ya, ini kasarnya aja ya. Misalnya seperti ini kan. Ini tentukan dulu titik A. Titik A, ya. Nah, tarik garis horizontal, ya. Nah, kemudian ambil garis. Makanya kalau Ibu minta waktu kalian ngerjakan tugas ini, usahakan pakai pena warna atau spidol warna ya.
Nah, jadi misalnya ini garisnya warna apa, nanti di sini mana yang paling banyak menyentuh ke sini, menyentuh yang lengkungan dari grafik ini ketemukan dengan titik A. Ya, nah di sini kan dapat sudut. Nah, nanti sudut ya jangan ngira pakai apa kita ininya Fitri ya, pakai yang busur itu ya. Ya, nah nanti sudut misalnya 30 derajat, berarti bagi 2 nih. Ya, nah ini tahu kan ini bakal bagi 2-nya gini. Nah, waktu yang bagi 2 ke sini ya. Ya. Nah, yang titik yang pertama menyentuh lengkungan yang ini, lengkungan yang kita garis yang ini, nah itu nantilah sebagai tekanan prakonsolidasi. Ya. Oke, Fitri ya. Untuk titik pertama tadi Bu, yang disinggung antara yang lengkung sama yang ini Bu ya, sama yang ditarik garis bagi 2 Bu ya. Iya, horizontal ya. Yang horizontal di sini, ini nih gambarnya dia agak ini. Ya, yang horizontal di sini ya. Nanti titik A-nya ya. Jadi tentukan dulu mana yang dia sebagai untuk titik A. Baru nanti dari lengkungan grafik itu, makanya nanti yang kalau soal latihan kalian ini, nah ini ya, nah ini coba gambar dulu lengkungan yang di sini, nah nanti tentukan yang mana di A, nah nanti bagi 2, nah nanti berapa mana yang paling pertama menyentuh dari lengkungan di situ, nanti tarik garis ke bawah, nah itulah sebagai nilai prekonsolidasi, tekanan prakonsolidasinya. Ya, nanti Ibu lihat dulu. Nanti kita bahas soal ini. Ya, yang ini soal ini ada berapa ya? 1, terus 1 lagi, ada 2. 1 ini kalau kita hasil yang dia grafik elok ininya ya, yang prakonsolidasinya ya, ini untuk hitung MP ya. Ini hitung CC. Ada berapa soal? Oh, ada 2 soal. Nah, ini nanti gabung dengan 1 soal yang minggu kemarin. Ya, ini nanti dikumpul minggu depan. Kita hari Senin. Berarti kita kumpul siangnya. Nanti Bu akan buka di e-learning-nya. Paling enggak siang lah ya. Habis makan siang lah. Nanti lihat di e-learning. Nah, nanti kalian upload tugasnya. Jadi nanti gabung dengan 1 soal kemarin. Jadi ada 3 soal. Nah, nanti minggu depannya lagi kita akan bahas. Ya, kalian nanti Ibu panggil siapa gitu. Ya, kira-kira yang jawaban soal 1 gimana, yang jawaban soal nomor 2 gimana. Ya, karena minggu depannya lagi nanti ada tugas lagi yang untuk CV yang pakai grafik juga. Ya, metode grafik. Jadi kita manual. Nah, jadi usahakan kalian bisa nggak ya buat grafik yang ini kira-kira. Jadi nanti caranya ini buat dulu grafik ini di Excel, nanti kalian print. Nah, ini sudah diubah kan dalam ini karena karena tidak ada jualnya ya. Tidak ada jualannya. Yang dijual itu yang milimeter biasa. Ya, yang jaraknya dalam mili itu. Ya, nah kalau yang ini nggak ada jualnya, nggak tahu kok sekarang. Karena terakhir Ibu suruh mahasiswa, mereka nggak dapat. Jadi toko alat tulis itu nggak jual yang ini. Jadi nanti kalian print sendiri. Print dalam 1 lembar, ukuran A4. Nah, print ya, ukuran yang semilok ini. Nah, baru nanti kalian gambarkan titik-titik ini secara manual. Dan nanti jawabannya mau di kertas itulah nggak masalah. Ya, jadi nomor 1. Soal nomor 1 ini di grafik yang 1. Ya, kalian print. Nah, yang ini juga nanti grafik sendiri lagi. Jadi ada 2 grafik. Nah, ini ngerjainnya nanti dibalik dari kertas grafik itu sendiri nggak apa-apa. Ya, biar ngemat kertas, nggak harus di kertas double folio, nggak perlu. Ya, jadi di kertas grafik itu saja nanti kalian coret, cari ngitung yang gambar lah diminta ya. Hitung tekanan ini, hitung juga yang CC nanti. Kalau yang nomor 2 sama gambar. Nah, hitung MP sama CC-nya. Oke.
Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Bu, untuk milimeter bloknya harus A4 Bu ya? Harusnya 4 saja lah. Baik Bu. Print dulu. Di printnya nggak usah warna, buat hitam saja ya garis yang ininya ya. Buat hitam. Jadi nanti kalau kalian gambar ini, titik-titiknya nanti yang boleh berwarna. Jangan lupa ya, di mana posisi yang ini. Ya, jangan lupa. Kemarin waktu yang di Indralaya, banyak masih salah ya, tentukan yang ininya. Bu, kalau misalnya beli yang A4 memang ada ukurannya nggak apa-apa Bu ya? Atau harus di print Bu? Coba dulu cari. Kalau memang ada nggak apa-apa. Karena yang dijual di ini biasanya cuma yang milimeter, atas milimeter, nah. Makanya Ibu suruh kalian print yang ini. Iya Bu. Kalau memang ada jualnya lebih bagus. Dia udah 2 warna ya, biasa milimeter ya. 3, daping warna hijau atau biru. Dan kalau yang kertas milimeter itu kan umumnya hijau ya, warna hijau. Kan ada yang kertas ukurannya memang yang gambar kecil ya. Tapi kalau nggak dapat, itu solusinya. Makanya suruh print. Oke? Ada pertanyaan lagi enggak? Terima kasih Bu. Ada lagi pertanyaan? Bu absen ya. Absen di akhir ya. Tolong videonya. Sama Ibu ini dulu. Yang izin-izinnya tadi copy dulu datanya. Oke, yang di awal di layar pertama rombongannya Indri, Delia, Ibu screenshot, screen. Satu lagi rombongannya Pak Riansyah, Akbar, print screen. Oke. Nah, jadi nanti tugasnya itu kalian scan ya, pakai scanner itu. Nah, nanti upload di e-learningnya itu dalam file PDF. Ya, paling tidak Ibu setting nanti mulai pukul 2 lah. Ya, ada 1 jam nanti, pukul 2 sampai pukul 3 untuk upload di e-learningnya minggu depan. Jadi ada 3 soal itu untuk yang di-upload di hari Senin. Oke? Ada pertanyaan lagi? Sebelum Ibu tutup? Ada? Oke, kalau nggak ada berarti kuliah mekanika tanah kita materi khusus selesai ya. Nanti tolong pelajari minggu depan kita belajarnya koefisien konsolidasi. Jadi kita ngitung CV. Nah, tapi pakai metode grafik juga ya, metode Casagrande dengan metode Taylor. Jadi nanti bisa pelajari dulu materinya, bisa di-download. Ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Ibu di minggu depan. Oke. Kuliah kita selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.